Pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi. Metode untuk menghitung proyeksi penduduk: 1. Aritmatik, 2. Geometrik, 3. Eksponensial, 4. Metode komponen. Metode yang akan dibahas pada video kali ini adalah aritmatik dan geometrik. Dengan PT adalah jumlah penduduk pada tahun T, P0 adalah jumlah penduduk pada tahun dasar, R adalah laju pertumbuhan penduduk, dan T adalah periode waktu antara tahun dasar dan tahun T. Syarat penentuan metode terbaik: 1. Standar deviasi yang paling kecil, 2. Koefisien korelasi yang mendekati 1. Agar lebih dapat memahami, berikut disajikan contoh soal. Baik, di sini kita akan menghitung proyeksi penduduk kota A dengan bantuan Microsoft Excel. Pertama, kita bentuk tabel dengan kolom tahun, jumlah penduduk, R dan PT pada metode aritmatik, serta R dan PT pada metode geometrik. Kemudian, dari data jumlah penduduk kota A pada tahun 2010 hingga 2019, kita akan mencari laju pertumbuhan penduduk untuk metode aritmatik serta metode geometrik. Berdasarkan rumus, maka dapat dihitung nilai R sebagai berikut, yaitu 1 dibagi dengan T. T di sini adalah periode waktu antara tahun dasar dan tahun T, di mana di sini 2019 dikurangi dengan 2010. Kemudian dikali dengan PT pada tahun 2019 dan dibagi dengan P0. Kemudian dikurangi 1. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian R ini kita akan menjadikannya dalam bentuk persentase. Kemudian setelah kita memperoleh R dalam bentuk persentase ini, kita akan mencari PT untuk tahun 2019 hingga 2010. Yang pertama kita akan mencari untuk tahun 2019, dimana dengan rumus yaitu P0 dikali dengan 1 ditambah R tadi yang telah kita hitung, kemudian dikali T, dimana T di sini 2019 dikurangi dengan 2010. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian untuk menghitung PT pada tahun 2010 hingga 2018, kita akan mengunci sel untuk perhitungan yang sama pada PT berikutnya. Di sini untuk mempermudahkan perhitungan, yaitu kita kunci sel I4 dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian kita juga akan mengunci kolom J4. Kita mengunci kolom J4, kemudian kita juga mengunci kolom H4, lalu diklik enter. Nah, kemudian dengan mudah kita dapat memperoleh hasil PT pada tahun-tahun sebelumnya dengan memblok kolom untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena di sini masih dalam bentuk desimal atau masih terdapat koma,
maka kita akan menghilangkan komanya, karena tidak mungkin jumlah penduduk dalam bentuk desimal. Berikutnya, kita akan mencari R dan PT pada metode geometrik. Nah, di mana di sini R untuk metode geometrik rumusnya yaitu PT dibagi dengan P0, kemudian dipangkatkan dengan 1 per T, di mana T merupakan 2019 dikurangi 2010. Nah, kemudian dikurangi dengan 1. Setelah diperoleh R sebagai berikut, kita akan mengubahnya juga dalam bentuk persentase. Nah, sehingga diperoleh 1,61%. Kemudian kita akan menghitung PT untuk metode geometrik. Dimana dengan rumus di sini P0 dikali dengan 1 ditambah R yang telah kita hitung tadi. Kemudian dipangkatkan dengan T, di mana T merupakan 2019 dikurangi dengan 2010. Nah, setelah diperoleh hasil PT pada tahun 2019, dengan mudah kita juga akan memperoleh PT pada tahun sebelumnya dengan cara mengunci kolom yang sama dengan perhitungan PT berikutnya, yaitu I4 kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard, kemudian L4 kita kunci, dan terakhir kita kunci H4 dan tekan enter, sehingga untuk PT berikutnya kita tinggal memblok kolom-kolom pada PT berikutnya. Nah, di sini juga masih dalam bentuk desimal atau koma, maka kita akan menghilangkan komanya. Nah, setelah mendapat PT dengan metode aritmatik dan geometrik, kita akan melihat standar deviasi dan koefisien korelasinya. Di sini untuk mengetahui metode mana yang lebih baik digunakan. Nah, untuk standar deviasi kita menggunakan formula STDEV pada Excel. Kemudian kita blok PT pada metode aritmatik yang telah kita hitung tadi, kemudian klik enter. Hal yang sama juga dilakukan untuk metode geometrik dengan formula STDEV. Kemudian kita blok PT yang telah kita hitung pada metode geometrik tadi, kemudian diklik enter. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian untuk koefisien korelasi, kita akan menggunakan formula Corel pada Excel, lalu blok jumlah penduduk kota A yang ada pada soal, koma, kita blok PT yang telah kita dapat dari perhitungan metode aritmatik tadi, lalu diklik enter. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada metode geometrik, yaitu dengan fungsi Corel pada Microsoft Excel, kemudian di blok jumlah penduduk pada kota A, dan di blok PT pada metode geometrik yang telah kita cari. Tekan enter, maka diperoleh koefisien korelasi sebagai berikut. Dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh metode terbaik untuk menghitung proyeksi penduduk kota A adalah metode geometrik dengan standar deviasi 3464,86 dan koefisien korelasi 0,916.
Baik, berikutnya kita akan mencari proyeksi penduduk kota A pada tahun 2039, yaitu 20 tahun setelah 2019. Nah, seperti diketahui sebelumnya bahwa metode yang terbaik digunakan untuk melihat proyeksi penduduk kota A pada tahun 2039 yaitu metode geometrik. Maka di sini kita akan menggunakan perhitungan metode geometrik untuk melihat proyeksi penduduk kota A pada tahun 2039 dengan rumus yaitu P0, di mana P0 yang kita gunakan di sini adalah P pada tahun 2019. Kemudian dikali dengan 1 ditambah R, di mana R pada metode geometrik yang telah kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan dengan T. Nah, T di sini kita gunakan 2039 dikurangi 2019, dihasilkan 20. Nah, di sini kita memperoleh hasil proyeksi penduduk masih dalam bentuk koma atau desimal. Nah, karena tidak mungkin jumlah penduduk dalam bentuk desimal, maka di sini kita akan menghilangkan komanya. Nah, sehingga diperoleh hasil proyeksi penduduk kota A pada tahun 2039 sebagai berikut. Jadi, proyeksi penduduk kota A pada tahun 2039 adalah 106.025 jiwa.